Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Avatar ingin memaparkan hasil dari diskusi kami tentang pemilihan pompa berdasarkan desain dari fuel oil system yang diberikan oleh Bapak Ede sebagai tugas dari mata kuliah mesin fluida. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pertama, saya sendiri Noval Boy Zardetama dengan NRP akhir 121. Nama saya Mirza Maulana Anam dengan RP akhir 075. Nama saya Muhammad Dhani Mauludi, NRP akhir 018. Saya Abed Valentino Ginting, NRP akhir 076. Nama saya Muhammad Fahmi Hidayat, NRP terakhir 085. Nama saya Dwinata Susatya, NRP terakhir 112. Izinkan kami di sini untuk menjelaskan hasil dari diskusi kami. Pertama, dari tujuan sistem bahan bakar sendiri itu secara general atau secara umum adalah sistem bahan bakar harus mampu menyediakan bahan bakar yang bersih sebelum dimasukkan ke dalam mesin, sehingga diperlukan peralatan yang mampu memurnikan bahan bakar tersebut. Selain itu, jumlah dan waktu pemasukan bahan bakar ke dalam mesin juga harus dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan mesin atau engine requirement. Kemudian secara spesifik sendiri, dari tugas yang kami dapat yaitu untuk memastikan suplai bahan bakar yang terjamin dan kualitas yang baik ke main engine. Kemudian pompa yang digunakan dalam sistem ini seperti booster pump atau circulating pump, yang dimana jenisnya adalah dari gear pump. Kemudian bertugas untuk meningkatkan tekanan bahan bakar yang dibutuhkan oleh main engine. Dengan demikian, pompa ini memastikan bahwa bahan bakar yang disuplai ke main engine memiliki tekanan yang sesuai kualitas yang baik, sehingga dapat digunakan dengan efektif dan efisien. Lalu di sini ada rangkaian dari full oil system dari service tank to main engine. Nah, di atas terdapat dua service tank yang nantinya salah satu dari service tank tersebut akan mengaliri pipa dengan fuel atau bahan bakar yang nantinya masuk ketika valve dibuka, lalu akan masuk pada salurannya, akan disalurkan, lalu masuk di valve-nya dibuka lagi, lalu disalurkan kepada tank bervolume 100 liter. Di sini fuel akan diwadahi oleh tank tersebut. Lalu akan disaluri ke main engine. Di main engine ada pompa yang nantinya akan bertugas untuk menyalurkan fuel tersebut ke booster pump. Booster pump ini akan mengaliri fuel tersebut dan akan diinjeksi dari main engine. Fuel yang belum sempurna diinjeksi akan disirkulasikan kembali ke heat exchanger yang nantinya akan distabilkan suhunya sehingga bisa disirkulasikan kembali pada sirkulasi tersebut. Lalu ada perhitungan head, di mana di sini calculation installation at engine room terdiri dari tiga, yaitu head static, head velocity, dan head pressure. Di mana head static didapatkan sebesar 8 meter, dan head velocity itu 0 meter, dan head pressure juga 0 meter. Lalu ada calculation of head at suction pipe, di mana ini ada fuel velocity sebesar 1 meter per second. Lalu ada diameter bagian dalam dari circulating pipe itu sebesar 102,6 mm. Lalu ada kinematic viscosity dari marine diesel oil itu sebesar 0,00014 meter kuadrat per second, dan ada Reynolds number sebesar 7.329. Setelah itu, setelah didapatkan Reynolds number, maka karena pipa yang kita pakai adalah steel mortar liners ini, maka didapatkan epsilon sebesar 0,1 didapatkan dari diagram Mundi. Setelah itu didapatkan friction factor sebesar 0,0125. Nah, panjang pipanya pada length of suction side itu adalah 10 meter. Setelah dapat data kedua itu, kita akan melakukan perhitungan major loss. Didapatlah major loss-nya sebesar 0,062. Setelah itu kita akan melakukan perhitungan minor loss. Minor loss ini dapat dilakukan perhitungan dengan koefisien-koefisien yang ada pada tabel di bawah yang tertampil pada ini. Sehingga didapatkan minor losses sebesar 2,3 meter. Kekasaran
Kemudian kekasaran pipa tadi didapat 0,0125 itu didapat dari diagram Mundi. Nah, kita kan punya Reynolds number sebesar 739 itu, maka kita taruh titik di sini, taruh naik ke atas. Nah, tadi kita punya pipe roughness itu sebesar 0,1. Nah, itu kan dibagi diameter pipa, kita didapatkan 10 pangkat minus 4. Ditarik ke kiri, maka didapatkanlah tadi didapatkan Victor factor sebesar 0,0125. Setelah melakukan perhitungan head static, head pressure, head velocity, major loss dan minor loss, lanjut baik. 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 Dilakukan calculation of head at discharge pipe dengan panjang length of discharge-nya 2 meter, didapatkan major loss 0,012 meter dan minor loss-nya dilakukan dengan menghitung F-stories seperti yang tertera pada tabel. Kemudian minor loss yang didapatkan adalah 1,10 meter. Kemudian dilakukan total head dengan melakukan penjumlahan antara head static, head pressure, dan head velocity. Kemudian dijumlahkan juga dengan minor loss dan major loss atau yang biasa disebut head friction dan head fitting. Didapat head total sebesar 11,5 meter head. Nah, setelah didapatkan head sebesar 11,5 meter tersebut, kemudian dikonversi ke satuan bar, yaitu menjadi 1,127 bar. Lalu untuk kapasitasnya sendiri itu didapatkan dari soal yang telah diberikan, yaitu sebesar 100 meter kubik per hour, kemudian dirubah ke satuan liter per menit sebesar 1667 liter per menit. Lalu kita akan mencari pompa yang sesuai dengan head dan kapasitasnya. Didapatkan dari pompa all-wheeler screw pump, yaitu untuk headnya itu didapatkan 5 bar. Kenapa kita memilih 5 bar? Soalnya pada saat kita mencari-cari pompa yang sesuai dengan besar head kita itu belum ada. Kemudian akhirnya kita ambil yang lebih, maka dipilihlah 5 bar. Kemudian untuk kapasitasnya sendiri kita ambil 1673 liter per menit, yaitu yang mendekati dengan hitungan ketentuan soal, yaitu 1667 liter per menit. Kemudian untuk kesimpulannya, setelah dilakukannya analisis perhitungan untuk pemilihan pompa berdasarkan fuel oil system dari service tank menuju main engine dengan data kapasitas pompa sebesar 100 meter kubik per jam dan tinggi tangki dinaikkan sebesar 5 meter sehingga diasumsikan panjang pipa 10 meter pada suction side, kemudian untuk 2 meter di discharge. Dengan melakukan perhitungan tersebut didapat besar head total sebesar 11,5 meter dan kapasitas yang telah ditentukan yaitu sebesar 100 meter kubik per jam, maka didapatkan pompa all-wheeler screw pump. Sekian dan terima kasih pemaparan dari kami kelompok Avatar terkait pemilihan pompa berdasarkan desain fuel oil system yang diberikan oleh Bapak Ede Mehtawardana. Dari kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.